posisi Beni ini dia melihat bahwa jasadnya masih tertinggal di situ. Dan ternyata ini yang dibawa ini, jadi secara akal dia masih sempat berpikir bahwa yang diangkat ini kemungkinan adalah ruhnya. Si Beni ini dibawa oleh kedua orang tadi ke atas ya. Ini melewati banyak lorong-lorong waktu. Hei kamu manusia, jalan mana yang harus kamu tempuh? Mau yang kiri ataupun mau yang kanan? Sekarang tentukan mulai detik ini, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan mudah-mudahan di malam hari ini sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, dijembarkan segala urusan dan dimudahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah Sobat Mengulas Malam, kali ini saya akan bercerita tentang ada satu netizen ya yang telah mengirimkan satu ceritanya di email Mengulas Malam. Dan kebetulan ini ceritanya sangat bagus sekali. Ini adalah satu kisah nyata. Jadi kisah ini dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya dari mulai awal sampai akhir. Nah Sobat Mengulas Malam, inilah kisahnya. Jadi berawal pada waktu dia berumur sekitar 22 tahun. Dia berdomisili di sekitar Jawa ya. Memang dia berpesan kepada saya supaya baik nama ataupun tempat itu dia tidak mau disebutkan. Jadi saya sebutkan di sekitar Jawa aja. Ketika dia berumur 22 tahun, dia adalah seorang pemuda yang pengangguran. Dikala itu dia bahkan ya otomatis ya umuran segitu memang sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan di sekitar. Bahkan hari-harinya selalu dia itu berjudi atau minum-minum bersama rekan-rekan yang ada di sekitar situ. Dan pada suatu hari dia mempunyai satu keniatan. Memang dalam hal keniatan atau satu tujuan, dia memang sangat kuat sekali keinginannya. Bahkan dia ingin sekali merantau ke kota besar, khususnya kota Jakarta. Walaupun dia berbekal dengan ijazah yang sangat minim, memang dia lulusan SMA, tapi dia memang begitu gigih. Pada suatu hari berangkatlah dia ke Jakarta. Memang dengan membawa bekal seadanya ya, pakaian cukup 2 setel dan celana panjang yang dipakai dan dibawa 1. Itu dia pergi dengan tanpa tujuan. Artinya di sana memang tidak ada sanak ataupun keluarga yang berdomisili di sana. Ini dia berbekal satu
satu tekad atau niat aja yang sangat kuat. Intinya bahwa saya ini katanya harus berhasil. Nah, itu yang dia cita-citakan. Dan perjalanan waktu, berangkatlah dia ke Jakarta dengan membawa bekal uang secukupnya, cukup mungkin hanya untuk 2-3 hari. Dan setelah sampai di sana, otomatis dia masih awam dan masih terus intinya mencari peluang pekerjaan ataupun hanya untuk mencari sesuap nasi. Dan ketika dia sedang berjalan, itu tiba-tiba dia dikejutkan ada seseorang yang konon menurut masyarakat pada waktu itu telah mencuri motor yang berada di pinggir jalan. Nah, tanpa pikir panjang, ini dia ikut-ikutan untuk mengejar dari si pencuri motor tersebut. Tapi karena posisi daripada si maling motor ini cukup menguasai medan, akhirnya ya selamat juga. Dia putar balik, kemudian kabur dengan satu kecepatan yang sangat tinggi. Nah, itulah satu pengalaman yang pertama yang membuat dia ini memang sepertinya, kalau menurut pribadi saya sebagai Ki Bayan, itu sangat ceroboh sekali. Tapi dia karena mungkin masih muda dan darahnya masih bergejolak, dia sampai ikut-ikutan seperti itu. Dan waktu berjalan sekitar 1 bulan sudah lewat. Dan pada suatu hari dia pergi ke pasar. Entah apa yang dia cari, ya kita samarkan aja ya, mungkin tadi tidak sempat saya sebutkan, dia bernama si Beni. Jadi si Beni ini mencari peluang dari pasar ke pertokoan terus tanpa mengenal lelah. Dan dikala merasa capek, di situ dia mencari masjid yang berada sangat dekat di sekitar dia. Dan betul juga, satu pengalaman pertama sudah berlalu, kemudian si Beni ini mengalami satu pengalaman yang kedua. Yang ini mungkin kalau menurut saya juga kayaknya kurang tepat untuk bisa membantu ya. Itu ada satu perkelahian di satu pasar ini. Si Beni ini dengan lancangnya ya, dalam perkelahian itu dia melerai. Secara tiba-tiba ini melerai keduanya. Otomatis dari kedua yang bertikai ini menjadi istilahnya ya mungkin geram ya. Mungkin sangat geram sekali atas tingkah laku si Beni ini. Memang kalau dalam postur tubuh si Beni ini orangnya jangkung ya, mungkin sekitar 180 ya tingginya. Ini sedangkan yang sedang bertikai ini di bawah sekitar tingginya 170-an. Nah, dengan melerainya ini otomatis keduanya ini jadi geram, bahkan secara sepakat nggak tahu siapa yang berawal mengaba-aba, ini jadi timbal balik keduanya ini mengeroyok si Beni ini. Si Beni dipukul jadi bulan-bulanan sampai babak belur ya.
Cuma pada waktu itu alhamdulillah kata si Benny ini ditolong oleh aparat ataupun security yang berada di sekitar pasar tersebut. Akhirnya dibawalah si Benny ke pos security-nya dan keduanya ini entah kemana. Dan akhirnya si Benny ini diinterogasi ya. Akhirnya menceritakanlah si Benny dengan pada dasarnya saya ini merantau dari Jawa sampai ke sini untuk bisa mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah dari kejadian tersebut akhirnya dibantulah si Benny ini oleh security tersebut. Jadi dijadikanlah si Benny ini untuk bagian kebersihan. Dan tanpa pikir panjang lagi si Benny dengan dengan semangat, siap Pak, saya siap menjadi pembersih yang ada di sini, pokoknya saya jamin bersih. Itu tekadnya si Benny. Dan si Benny ini bekerja dari mulai pagi ya, ini bebersih sampai semuanya beres. Dan ternyata dari pekerjaan si Benny ini membawa satu dampak yang sangat positif. Itu sepertinya orang-orang yang berada di sekitar pasar, khususnya seperti pedagang yang ada di situ, ini mungkin merasa iba ya, ataupun memang pekerjaan si Benny ini yang dia lakukan sangat-sangat profesional. Nah, dari situlah banyak pedagang-pedagang yang di situ lebih mengenal si Benny, dan banyak pula setiap bulannya gitu ada yang memberi tip, ada yang memberi makan. Dan sepertinya alhamdulillah mungkin ini sudah takdir daripada yang di atas, bahwa si Benny ini berawal lah dari situ. Jadi hari demi hari terus Benny lakukan dengan sepenuh hati. Dia membersihkan dari mulai selokan-selokan yang mampet ataupun sampah-sampah yang biasanya berantakan. Memang kalau diteliti, kalau menurut daripada security ini, pekerja si Benny ini dengan gigih, artinya dengan tekun, dia menjalani dengan sebaik-baiknya. Nah, pada suatu hari entah kenapa yang dua, pada waktu awal si Benny datang ke situ untuk melerai, ini tiba-tiba datang dengan membawa masing-masing temennya 3 orang. Jadi dari sana bawa 3 orang, dari sini bawa 3 orang, jadi jumlahnya itu ada 8 orang. Entah ini kenapa bisa jadi sangat-sangat membenci kepada si Benny. Dan betul pada siang harinya ya, tanpa pikir panjang, jadi ke-8 orang ini tiba-tiba langsung memukuli dan menonjok si Benny. Pakpuk, 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 sampai si Benny ini jatuh dan tanpa sadarkan diri. Dan pada waktu itu memang si security entah lagi berada di mana ya. Dan setelah si Benny ini bangun ya, dia kaget.
dia kaget, ternyata dia berada di sebuah rumah sakit dengan kondisi yang sangat cukup parah ya. Matanya sipit, kemudian di sini kepalanya dibalut, dan bahkan si Beni ini tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Nah, dari situ si Beni ini menangis. Menangis artinya mungkin, kata dia, kecerobohan daripada saya tadi untuk melerai kedua orang yang bertikai. Dan otomatis mungkin dari situ. Dan akibatnya ya ini, diperkirakan kalau menurut dokter, karena dibalut di kepala ya, si Beni ini seperti gegar otak. Dan betul, ketika menjelang malam, si Beni ini meronta-ronta karena tidak ada sanak dan keluarga ya. Akhirnya si Beni ini bangun. Dia tanpa sadar bahwa kedua kakinya telah lumpuh. Otomatis karena pada waktu itu Beni kira masih normal, dan ternyata kedua kakinya ini tidak normal. Dikala dia bangun, langsung dia jatuh. Dan jatuhnya ini kepalanya sempat terbentur di lantai. Karena posisi daripada awal tadi sudah dibalut, dan akhirnya pagi harinya diketahui oleh perawat, kemudian diangkat, ditaruh lagi di tempat tidur, dan disitulah awal sebuah perjalanan. Nah, sobat mengulas malam, dalam spiritualnya di sini, si Beni ini pada suatu hari didatangi oleh dua orang yang memakai baju putih-putih. Kemudian tanpa berpikir panjang, kedua orang ini yang memakai baju putih ini seperti memegang ya antara jakun dan telinga. Ini seperti orang yang lagi mengangkat sesuatu. Dan Beni pun sebetulnya entah itu mimpi ataupun merasakan sesuatu ya, ketika satu hentakan ya dari jakun kemudian terus ke atas, ini si Beni merasa kaget. Kagetnya di sini setelah dia itu menarik ya, kedua orang ini menarik posisi Beni ini, dia melihat bahwa jasadnya masih tertinggal di situ. Dan ternyata ini yang dibawa ini, jadi secara akal dia masih sempat berpikir bahwa yang diangkat ini kemungkinan adalah ruhnya. Dan sangat sedihlah si Beni. Mungkin inilah ajalku, mungkin inilah akhir dari hidupku. Dan ketika dia sempat, si Beni berpikir ke sana, kemudian diangkatlah semuanya dari kepala, badan sampai ke kaki. Dan dalam satu perjalanan ini
si Beni ini dibawa oleh kedua orang tadi ke atas ya. Ini melewati banyak lorong-lorong waktu. Dan memang seperti orang yang sehat secara akalnya, Beni juga melihat sekeliling ya, entah ke kiri atau ke kanan. Awal-awal dia tidak sempat melihat sesuatu. Itu lewat sekitar mungkin antara setengah jam ya. Nah, disitulah dari yang mulai gelap ya, ketika memasuki sebuah lorong waktu. Kemudian setelah melewati lorong waktu tersebut, ini ada satu cahaya yang sangat terang. Tapi justru si Beni merasa heran. Herannya di sini, kalau bentuk cahaya pasti ada ujungnya. Satu contoh, kalau lampu otomatis ada ujung lampunya. Kalau matahari, nah ini terlihat ada seperti matahari di situ. Tapi di alam yang Beni alami ini, itu dia tidak melihat sumber daripada cahaya tersebut. Dan kemudian setelah melalui satu bentuk alam yang sangat tandus ya, di situ Beni merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk ini bikin merinding. Dan pada waktu itu si Beni ini merasa sesuatu yang sangat aneh, bahkan jadi merinding. Ini saya mau dibawa kemana? Beni berusaha mengucapkan sesuatu kepada kedua orang yang membawanya ini. Tapi entah kedua orang ini tidak mendengar ataupun memang ya cuek-cuek aja gitu. Dan terus berjalan seperti di alam yang datar, cuma posisinya ini sangat tandus sekali. Bahkan rasa panas sempat dirasakan. Ini kulit ini menurut si Beni ini seperti dipanggang di sebuah bara api. Sangat panas sekali. Dia merasa tersiksa. Tapi toh kenapa gitu dia tidak merasa haus. Nah itu dia baru bisa berpikir ya. Dan pada waktu dia sempat dibawa, itu ada 2 cabang jalan yang harus dilalui. Nah, 2 cabang yang harus dilalui oleh si Beni atau yang membawanya ini. Bertanyalah keduanya kepada si Beni. Hai kamu manusia, jalan mana yang harus kamu tempuh? Mau yang kiri ataupun mau yang kanan? Sekarang tentukan mulai detik ini, katanya. Nah, dari pembicaraan seperti itu, akhirnya si Beni ini pasrah. Walaupun dia ini tidak mengucapkan, tapi hatinya sempat berbicara. Dia pasrah, terserah Anda berdua, katanya. Saya mau dibawa kemana, terserah. Akhirnya tanpa pikir panjang, keduanya membawa si Beni ini masuk ke sebuah jalan yang ke arah kiri. Itu perjalanan itu ke arah kiri. Ini banyak sekali liku-liku ataupun sesuatu yang Beni lihat.
baik melihat orang-orang yang lagi disiksa. Bahkan si Beni ini sampai tidak kuat, dia sempat sampai mengucurkan air mata. Pasalnya apa? Dia itu melihat ya, ada seseorang yang dibelenggu kedua tangannya dan dibelenggu kedua kakinya, kemudian ditarik. Ini betul-betul si Beni ini mengalami satu kejadian yang luar biasa, membuat dia itu jadi ciut hatinya. Dan dari situ si Beni sempat menitikkan air mata, merasa sedih dan juga merasa kasihan tanpa dia tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, terus kemudian berjalan lagi, ada seperti di situ ya, semacam pesawahan. Kemudian ada juga banyak orang yang menanam satu pohon ya, seperti menanam padi. Nah, ini seperti dalam satu perjalanan yang sangat dilambatkan gitu ya, seperti si Beni ini disuruh memperlihatkan sesuatu yang harus dilihat di sekitar situ. Dan ternyata si petani ini ketika waktu awal menanam sebuah padi itu sudah jelas, karena posisinya dari yang kecil-kecil seperti rumput. Dan berjalannya waktu memang tidak lama, mungkin hanya prosesnya beberapa menit. Itu ternyata yang tumbuh ini bukannya padi yang menguning, itu yang tumbuh ternyata itu adalah alang-alang yang sangat lebat dan tinggi ya, mungkin ada 2 meternya. Ini si Beni ini jadi tanda tanya, ingin bertanya tidak pernah dijawab ya. Dan akhirnya kedua orang ini juga langsung menjawab, walaupun dia ini walaupun si Beni ini tidak sempat bertanya, tapi kedua orang ini akhirnya menjawab. Nah, manusia, itulah, jangan sampai seperti itu. Apa yang kamu tanam kemudian hasilnya berbeda dengan apa yang kamu tanam. Camkan itu. Dan si Beni ini masih merenung ya, masih belum paham apa sebenarnya dari apa yang tadi dilihat. Dan setelah itu kemudian diajaklah si Beni ini ke suatu lembah ya. Dalam satu lembah yang sangat subur sekali, di situ banyak pohon dan juga rindang ya. Tiba-tiba si Beni ini mendengar satu alunan seseorang yang sedang melantunkan kitab suci Al-Quran, yang justru suaranya sangat merdu sekali. Ini bahkan sempat menggetarkan hatinya. Ini karena sangat merdunya dari suara alunan kitab suci Al-Quran ini. Dan ketika si Beni ini merenung dan ingin mencari ya, tapi tetap posisinya si Beni ini masih dipegang oleh kedua orang tersebut. Dan setelah dari situ kemudian si Beni ini ditanya oleh kedua orang tadi, "Wahai manusia,
ini mungkin belum cukup ataupun mungkin belum waktunya. Nah, untuk itu silahkan kamu kembali ke jalan yang sebelah kanan. Dan langsung kedua orang tersebut ya membawa si Beni ini menyusuri jalan yang mau menuju ke arah jalan yang satunya. Dan setelah dari situ si Beni ini dilepas. Artinya tidak diantarkan ke awal ya, tidak diantarkan. Jadi si Beni ini disuruh berjalan sendiri. Dan singkat cerita, ternyata hari demi hari, mungkin dalam satu perjalanan spiritual ini ada mungkin 3 atau sampai 5 hari ya. Ternyata dalam satu perjalanan untuk segera pulang, si Beni ini memang dia cukup bingung ya, cukup bingung. Karena dia ini tidak tahu apa atau mana yang harus dia cari. Jadi kemudian dari situ si Beni ini berdoa, "Ya Allah, tuntunlah saya untuk kembali ke alam manusia. Jangan seperti sekarang ini. Ini saya tidak tahu ini alam apa. Aku mohon ya Allah, tunjukilah jalannya ya Allah." Itu secara tiba-tiba ya, seperti ada suara ledakan yang sangat kuat. Dah! Itu seperti suara guntur ya, suara guntur. Dan ternyata si Beni ini meronta. Dari situ sehabis terdengar suara guntur yang sangat kuat, tiba-tiba si Beni ini meronta. Dia nendang ke kiri ke kanan dengan tangan ya, nonjok-nonjok. Dan ternyata sobat pengulas malam, si Beni ini sudah berada di pandu jenazah. Otomatis ya, orang yang mikul daripada tandu jenazah ini, karena posisi jenazahnya ini bangun ya ataupun bergerak-gerak, ini pada takut semua. Karena saking takutnya ya, ada salah satu yang langsung melepas daripada yang sempat dipikul ini. Cuma untungnya ada orang lain yang sempat menggantikan dan kemudian tidak sempat dijatuhkan ya. Dia langsung ditaruh di bawah, kemudian pada lari. Dan si Beni ini kemudian dia membuka daripada kain-kain yang berada di atasnya dia, dan dia langsung duduk. Dan ketika dia duduk, dia merasa kaget. Merasa kaget karena posisi daripada dia ini hanya memakai kain putih yang istilahnya disatukan dari bawah sampai ke atas. Bahkan sampai dia ini mengambil kapas-kapas yang sempat nempel di telinga, di hidung ya. Kemudian dia membuka tali daripada si pocong ataupun tali untuk mengencangkan kain putih. Itu pada waktu kejadian itu kebetulan sangat dekat sekali dengan tempat pemakaman ya. Itu orang-orang pada lari ketakutan.
Dan untungnya ada seorang mungkin orang sepuh ya, orang tua ya, itu dia mendekati si Beni. Memang mungkin dia sudah tahu ini proses daripada mati suri yang telah si Beni alami ini. Akhirnya si orang tua ini membantu untuk bisa melepaskan tali daripada si Beni ya, yang di bawah, di tengah, ataupun yang di atas. Kemudian setelah membuka semuanya, digantilah dengan menutupnya dengan kain batik ya, tubuh si Beni ini. Dan dibawalah si Beni ini menuju ke tempat ataupun ke kuncen daripada pekuburan tersebut. Nah, dari situ keluarganya si Beni dipanggil, dan memang dengan kejadian tersebut sepertinya langsung pada posisi didoakan oleh sesepuh tersebut, atau mungkin dia seorang kiai ya, didoakan semoga katanya membawa manfaat atau membawa satu berkah untuk di kemudian hari. Kemudian si keluarganya ini walaupun menangis ya, tapi satu tangisan yang gembira. Itu langsung dipanggil karena pada posisi waktu itu keluarganya ya mati surinya sekitar 4-5 hari, dan memang ada KTP-nya si Beni ini. Akhirnya si keluarganya ini pada datang dan ternyata sampai berkumpul di sana. Dan singkat cerita, akhirnya si Beni ini diboyonglah kembali sampai ke Jawa. Dan setelah diboyong sampai ke Jawa, memang perubahannya sangat-sangat luar biasa. Jadi yang dulunya si Beni ini orangnya cukup radikal dan memang pemabuk, tapi justru setelah mengalami satu mati suri yang dia alami ini berubah 180 derajat. Dan dari situ si Beni pun sudah mulai beraktivitas untuk bisa berpikir apa nih nanti usaha. Nah, sobat mengulas malam, akhirnya dengan singkat cerita ya, si Beni ini mengalami satu hal yang aneh. Artinya setiap si Beni ini berusaha ya untuk mencari rizki, ini sangat mudah sekali. Satu contoh, dia sebagai makelar rumah ini bisa dengan sangat cepat, ternyata rumah yang dijalankan ataupun ditawar-tawarkan kepada si Beni ini sangat cepat laku. Begitu terus. Dalam 1 bulan, setiap Beni usaha apapun, apa yang dijual sama si Beni ini selalu laku. Dan dari situ si Beni akhirnya bisa menjadi seorang yang banyak mengumpulkan pundi-pundi uang. Dan singkat cerita, akhirnya si Beni ini bisa membeli sebuah rumah. Bahkan dari rumah tersebut sangat komplit sekali. Dari parabot, bahkan kendaraan pun dia sudah punya. Nah, ini sobat pengulas malam, satu pengalaman daripada mati suri yang
yang dialami Pak Beni ini ternyata membawa satu dampak yang sangat positif. Mudah-mudahan dari cerita tersebut bisa membawa satu manfaat, dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk contoh ataupun sejenisnya. Demikianlah satu kisah nyata yang dialami Beni. Dan untuk Sobat Pengulas Malam, barangkali ada satu cerita yang ingin dibawakan kepada kami ataupun kepada Kang Idod, silahkan kirim aja ke email kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.